Mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapesi, dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus gratifikasi izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi tahun 2020 di Ambon. Selain dihukum penjara, ia juga didenda 500 juta rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Hal ini disampaikan JPU KPK RI di Pengadilan Negeri Ambon pada Selasa 17 Januari. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Tanita Patiasina, reporter dari Tribun Ambon. Silakan laporannya, rekan. Baik, rekan Rima dan Tribuners, pada hari Selasa 17 Januari 2023 kemarin telah berlangsung sidang kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon yang melibatkan 2 orang terdakwa, yakni mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapesi dan juga staf pada pimpinan pemerintah Kota Ambon Andrew Erin Hanusa. Dan di sidang kemarin itu jaksa penuntut umum dari KPK RI telah membacakan tuntutan dan jaksa menuntut Richard Louhenapesi selama 8,6 tahun penjara, juga membayar denda sebesar 500 juta subsidi 1 tahun kurungan. Nah, untuk Richard Louhenapesi sendiri itu dia juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 8 miliar sekian, karena memang dari hasil fakta persidangan sebelumnya Richard Louhenapesi dinilai telah melakukan gratifikasi yang dia dapat dari sejumlah rekanan maupun ASN pada pemerintah Kota Ambon. Sementara untuk terdakwa Andrew Erin Hanusa yang menjadi kaki tangannya Richard Louhenapesi, dia dituntut lebih rendah, yakni selama 5 tahun penjara, juga denda 200 juta subsidi 3 bulan penjara. Namun untuk Andrew Erin Hanusa sendiri tidak dituntut untuk membayar uang pengganti, dan keduanya juga dinilai oleh jaksa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan, karena berdasarkan fakta persidangan sebelumnya dari amar tuntutannya jaksa penuntut umum dikatakan bahwa Richard Louhenapesi ini telah melakukan suap dan gratifikasi bukan hanya di Alfamidi, tapi juga selama dia memimpin Kota Ambon di dua periode kepemimpinannya. Dan untuk pasalnya sendiri, jaksa penuntut umum menilai Richard Louhenapesi maupun terdakwa Andre Erin Hanusa ini bersalah di pasal 12 huruf B kecil maupun huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dan memang sebelumnya di dakwaan jaksa penuntut umum itu dikatakan bahwa Richard Louhenapesi ini melakukan gratifikasi itu sampai 11 miliar sekian, namun berdasarkan fakta persidangan sebelumnya ada beberapa saksi yang memang mencabut keterangan BAP-nya dan menggunakan keterangan mereka di persidangan, juga diselaraskan dengan beberapa bukti-bukti lainnya. Dari hasil itu Richard Louhenapesi melakukan gratifikasi itu senilai 7,9 miliar, makanya jaksa penuntut umum menuntut Richard Louhenapesi untuk membayar biaya pengganti sampai 8.045.910.000 rupiah. Dan untuk hal memberatkan maupun meringankan, jaksa menilai untuk hal yang memberatkan sendiri untuk Richard Louhenapesi, dia sebagai seorang pemimpin, dia tidak bisa menunjukkan kredibilitas dan juga tidak membantu pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara untuk hal meringankan, memang keduanya ini belum pernah dihukum. Namun untuk Andrew Erin Hanusa sendiri, dia tidak berbelit-belit di persidangan dan tidak membantu dalam proses persidangan. Dan setelah persidangan ini nantinya hakim menunda sidang hingga 2 pekan. Jadi di persidangan selanjutnya kedua terdakwa melalui penasihat hukum dapat mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Demikian rekan Rima dan Tribuners. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tanita. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara dengan tim JPU KPK RI Taufik Ibnu Nugroho. Berikut liputannya untuk Anda. Itu terbukti melanggar pasal 12 B besar, ya, kemudian untuk suap, dan kemudian pasal 12 B kecil dan 12 B besar untuk perkara gratifikasi. Iya. Jadi untuk Pak Richard tadi kita menuntut
8 tahun dan 6 bulan, sedangkan Pak Andro selama 5 tahun. Yang gratifikasi waktu sidang awal itu kan dengarnya 11 eman. Betul. Sekarang jadi 7,9 sekian. Ya, karena kan dari fakta persidangan, kan kita mendasarkan pada alat bukti ya. Ternyata ada beberapa saksi yang memang mencabut keterangannya karena fakta yang dipakai adalah fakta dalam persidangan. Fakta yang disampaikan bukan dalam BAP ya. Ternyata dalam persidangan ada beberapa keterangannya yang dicabut. Nah, itu kita mengakomodir hal tersebut dengan didasarkan dengan bukti-bukti yang lainnya. Maka ada perubahan terkait dengan angkanya. Demikian. Tadi Pak Taufik ya, ada yang sudah dikembalikan ya sebagian? Ada. Kalau dari terdakwa belum ada yang dikembalikan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali yang dikembalikan. Jadi artinya total uang suap dan gratis itu menjadi uang pengganti. Iya. Pada Pak Cep, karena belum ada yang dikembalikan. Oh gitu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.